Royal Rumble terakhir John Cena tahun depan. Seth Rollins tidak menyesal sudah bubarkan The Shield. Sheila Fatu ngobrolin tentang Umaga. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Royal Rumble terakhir John Cena tahun depan. John Cena udah dari dulu bilang kalau tahun 2025 bakal jadi tahun terakhirnya tampil di ring WWE. Katanya, tur pensiunnya bakal termasuk event Royal Rumble. Nah, kemarin Cena resmi ngumumin kalau dia bakal ikut match Royal Rumble tahun depan, yang bakal jadi Royal Rumble terakhirnya. Cena ngumumin kabar ini lewat WWE di X buat meramaikan tanggal penjualan tiket acara Royal Rumble nanti. Tahun 2025 bakal penuh momen-momen bersejarah. Kata Cena, terakhir kali aku bakal ikut Royal Rumble adalah tanggal 1 Februari di Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana. Jadi pastiin kalian ada di sana. Ini Royal Rumble terakhirku sekaligus awal jalan menuju WrestleMania. 1 Februari di Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana. Cepet ya, tiket mulai dijual Jumat ini. Kesempatan terakhir kalian buat lihat aku, karena abis ini, you cannot see me. Belum dikonfirmasi juga apakah Cena bakal tampil lagi sebelum 1 Februari, apalagi Raw bakal pindah ke Netflix di bulan Januari nanti. Cena punya sejarah panjang di Royal Rumble. Dia udah pernah tanding di 8 Rumble match, pertama kali tahun 2003 dan pernah menang di tahun 2008 dan 2013. Selain itu, dia juga hampir menang di tahun 2005 dan 2010 dan peringkat 3 di tahun 2018. Yang terakhir kali dia ikut Rumble. Menurut kalian, apakah John Cena harus memenangkan Royal Rumble tahun 2025? Komen di bawah. Seth Rollins tidak menyesal sudah bubarkan The Shield. Di Raw setelah Battleground 2014, Seth Rollins berkhianat. Waktu Triple H dan Randy Orton ngelabrak The Shield, Seth tiba-tiba memukul Roman Reigns dan Dean Ambrose dengan kursi, membuat grup itu langsung bubar. Seth Rollins bicara soal perpisahan itu dengan The Pivot. Dia bilang itu momen penting dalam dunia gulat, terutama karena industri gulat waktu itu lagi nggak bagus-bagus amat. Aku sempat cerita soal perpecahan The Shield dan buatku itu momen yang sangat penting. Di industri kita, kalau dilihat ke belakang, kita lakuin itu tahun 2014. Waktu itu bisnis lagi nggak bagus, kita lagi nggak bagus. Rating televisi juga mulai turun karena TV mulai beralih ke streaming, kata Seth Rollins. Acara live juga lagi nggak bagus dan roster waktu itu juga nggak terlalu kuat. Kita datang di tahun 2012 dengan tujuan bikin dampak besar dan kita sukses sebagai The Shield. Tapi kamu harus sadar, itu cuma 3 orang dalam satu grup. Kamu butuh 3 individu yang berbeda kan? Jadi kita bubarin The Shield dan itu jadi momen besar. Seth lanjut bicara soal perpisahan The Shield. Dia bilang perpecahan itu memicu efek besar yang mengubah dunia gulat. Dan industri gulat gak akan jadi seperti sekarang tanpa malam yang bersejarah itu. Momen itu membawa kita bertiga, aku, Roman, dan Dean Ambrose ke arah yang berbeda. Efek kupu-kupu dari keputusan itu mengubah dan membawa bisnis ini ke tempat yang sekarang. 10 tahun kemudian, sekuat ini secara finansial. Kita mau masuk ke kesepakatan streaming baru dengan Netflix, kontrak 5 tahun bahkan mungkin 10 tahun kalau sukses, kata Seth. Kita lakuin hal-hal di industri sekarang yang aku rasa nggak akan terjadi kalau kita nggak punya momen itu. Kalau The Shield bertahan lebih lama atau sesuatu yang berbeda terjadi, efeknya pasti beda. Aku nggak tahu apakah bisnis, aku sendiri, Roman, Dean, atau industri secara keseluruhan akan ada di tempat seperti sekarang tanpa momen itu. Menurut kalian, apakah bubarnya The Shield itu momen yang paling mengagetkan di WWE? Komen di bawah. Sheila Fatu ngobrolin tentang Umaga. Para penggemar mungkin punya keluarga gulat favorit mereka masing-masing, tapi secara objektif, gak ada yang lebih besar dari keluarga Anoa'i dalam hal bintang yang dihasilkannya. Jaga Fatu, bagian dari storyline Bloodline yang lagi booming, adalah anggota termuda yang menonjol saat ini. Tapi di luar WWE, banyak wajah baru yang lagi berjuang untuk terkenal, termasuk Sheila Fatu yang baru berusia 25 tahun, anak dari mendiang bintang WWE Umaga. Dia baru-baru ini ngobrol di Apollo HOU dan cerita gimana rasanya tumbuh sebagai anak dari pegulat yang hampir jadi bintang utama. Awalnya sih biasa aja, kata Sheila soal masa kecilnya. Tapi jelas, jadi anaknya Umaga itu ada keuntungannya ya. Sampai satu waktu aku kena masalah, terus kepala sekolah bilang, "Siapa ayahmu?" Dan aku langsung dibebasin.
Hal-hal kayak gitu sering terjadi. Cerita tentang jadwal perjalanan WWE yang padat udah jadi legenda sendiri, terutama di era Vince McMahon. Tapi Fatu Junior ini bilang ayahnya selalu mencoba cari waktu buat keluarganya. Walaupun ayahku sibuk di jalan, dia tetap nyempetin waktu buat ketemu aku, keluarganya, dan teman-temannya, kata Sheila. Dia bahkan datang ke sekolah dan traktir semua orang makan siang. Ngelihat reaksi anak-anak lain, temanku, waktu mereka berada di sekitarnya, saat itulah aku sadar, oh ini serius banget ya. Sepanjang tahun 2024, Sheila Fatu terus meraih kemenangan di Game Changer Wrestling. Tapi, dia dilepas dari GCW karena insiden yang belum diketahui. Booker T, yang ngebantu ngelatih Sheila di sekolah reality of wrestlingnya, bilang bagian dari perkembangan pegulat adalah menghadapi rintangan dan dia memprediksi Sheila Fatu bakal berhasil masuk ke WWE. Menurut kalian, apakah Sheila Fatu bisa lebih sukses dari ayahnya? Komen di bawah. Tiffany Stratton terbuka untuk pacaran di TV. Banyak pasangan di kehidupan nyata yang juga jadi kolega di WWE. Beberapa di antaranya seperti Jimmy Uso dan Naomi, The Miz dan Maryse, Johnny Gargano dan Candice LeRae, Seth Rollins dan Becky Lynch, dan masih banyak lagi. Gak cuma yang udah menikah, ada juga yang masih pacaran, kayak mantan juara NXT Men's dan Women's North American, Carmelo Hayes dan Kelani Jordan, serta Miss Money in the Bank, Tiffany Stratton dan Ludwig Kaiser. Di WWE dan dunia gulat profesional, ada banyak storyline di mana pasangan nyata juga jadi pasangan di layar dengan cerita penuh drama. Baru-baru ini, Tiffany Stratton yang menyebut dirinya The Center of the Universe cerita ke Alex McCarthy dari Daily Mail soal hubungannya dengan Kaiser. Dia juga terbuka dengan ide untuk tampil bareng sebagai pasangan di layar. Tiffany bilang kalau dia nggak masalah, tapi nggak tahu kapan bisa terjadi karena mereka jarang ketemu. Aku nggak tahu, kalau emang waktunya pas dan ceritanya cocok, ya kenapa enggak? Kita nggak buru-buru tampil bareng di layar. Kami ada di brand yang berbeda, tapi kalau memang waktunya tiba, aku sih oke. Kita cuma ketemu 2 hari aja, tapi kita manfaatin waktu itu sebaik mungkin, kata Tiffany Stratton. Menurut kalian, apakah WWE harus bikin cerita untuk Ludwig Kaiser dan Tiffany Stratton? Komen di bawah. Komentar Carmelo Hayes terhadap Triple H yang rasis. Belakangan ini, Triple H sempat jadi sorotan gara-gara caranya bikin susunan acara. Ada yang bilang WWE kurang kasih panggung buat talenta yang berkulit hitam di acara premium, dan WWE sendiri juga menyadari kurangnya keberagaman di beberapa acara terakhir mereka. Triple H tambah disorot lagi waktu dia bilang kalau dia nggak lihat warna kulit, dia cuma lihat bakat di acara pasca WWE Bad Blood. Tapi Carmelo Hayes sendiri, superstar WWE yang berkulit hitam ini ternyata nggak terlalu khawatir soal ini. Melo ngobrol bareng Gorilla Position dan ditanya soal kontroversi kurangnya keberagaman di acara premium WWE. Dia bilang, kalau emang bertalenta pasti bisa bersinar, terlepas dari ras atau etnis. Aku nggak tahu ya, menurutku kalau kamu berbakat, kamu pasti akan dapat kesempatan. Semua cowok dan cewek di sini nunjukin kalau kami layak dapat kesempatan, tanpa ngelihat warna kulit, ras, atau etnis. Jadi, yang Hunter maksud itu ya, intinya yang terbaik pasti akan bersinar. Kalau kamu berbakat, kamu pasti bersinar. Titik. Waktu Triple H bilang begitu pasca Bad Blood, saat itu belum ada pegulat berkulit hitam yang tampil di acara premium WWE selama 3 acara berturut-turut di main roster. Acara terakhir yang menampilkan pegulat berkulit hitam itu adalah saat Money in the Bank, di mana Carmelo Hayes ikut pertandingan tangganya. Sebelum itu, acara premium main roster terakhir yang menampilkan talenta berkulit hitam adalah WrestleMania 40. Sejak saat itu, ada satu acara premium lagi, WWE Crown Jewel, di mana Melo tampil lagi dalam pertandingan triple threat untuk gelar United States melawan Andrade dan LA Knight. Menurut kalian, apakah acara WWE harus mempresentasikan semua warna kulit dan ras, atau harus tampilkan bakat yang terbaik aja? Komen di bawah. Update cedera Karl Anderson. Minggu kemarin, Karl Anderson mengumumkan di media sosial kalau dia baru aja menjalani operasi dan gak akan balik ke WWE sampai setelah WrestleMania 41. Bintang WWE ini cerita soal operasi terakhirnya di podcastnya, Talk and Shop. Anderson mengungkapkan kalau dia baru aja operasi buat memperbaiki rotator cuff yang robek dan labrum yang hampir sobek. The Good Brother harus istirahat antara 6 hingga 9 bulan. Itu kejadian 2 bulan lalu. Aku ngerasain ada yang aneh di pertandingan dan gak terlalu mikirin karena kita biasa aja gitu, kata Karl Anderson. Minggu berikutnya, ada lagi yang kejadian di pertandingan. Sakit juga ya, tapi tetap gak terlalu dipikirin karena kita biasa aja lagi. Kami main 3 atau 4 pertandingan lagi dan makin lama makin terasa. Ini sakit. Aku sampai gak bisa tidur malam-malam karena terus-terusan nyut-nyutan.
Aku bilang ke dokter WWE dan mereka langsung tangani, langsung jadwalin aku untuk antrogram. Mereka langsung tahu ada tendon rotator cuff yang robek dan labrum yang hampir sobek. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan tim The OC The Good Brothers? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love.